Yo 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 Sobat Skons dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pastinya baik dong ya kan? Kembali lagi dengan saya Koko alias Robert, yang hobinya Koko Robert yang bepetot. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul No Mercy. Film ini dirilis pada 1 Januari 2019. Oke, tanpa banyak bacot kayak bekicot, kunci pintu, matikan lampu, tarik Film diawali dengan seorang wanita yang baru saja bebas dari penjara. Wanita ini bernama In-e. Dia ditahan selama 1,5 tahun karena kasus penyerangan. Ia pun akhirnya pulang ke rumahnya dan disambut oleh adiknya yaitu Park Eun-hye. Diketahui kalau Eun-hye mempunyai keterbelakangan. Eun-hye sangat senang karena kakaknya sudah bebas. Apalagi sang kakak yang memberikan hadiah berupa jepitan rambut. Sebelum tidur, In-e mengatakan kepada Eun-hye akan mengajaknya ke pemakaman ayah dan ibu mereka akhir pekan ini. Namun Eun-hye meminta agar besok saja untuk pergi ke sana. Alasannya karena Eun-hye tidak begitu menyukai sekolahnya. Namun In-e meminta untuk tetap sekolah karena sebentar lagi dia akan ujian kelulusan. Keesokan harinya, In-e mendapatkan hadiah dari adiknya yaitu sebuah baju dan high heel berwarna merah. Sementara itu di sekolah, Eun-hye sering dibully oleh teman-temannya. Itulah alasan Eun-hye tidak menyukai sekolahnya. Di hari itu, Eun-hye diajak teman-temannya yang membulinya ke suatu tempat. Ternyata mereka mengajak Eun-hye ke tempat karaoke. Eun-hye pun berkali-kali meminta untuk pulang, namun salah satu pembuli itu meminta temannya agar melepas baju Eun-hye dan memvideonya. Video tersebut dikirim ke teman laki-lakinya dan ternyata mereka berniat untuk menipu seseorang. Eun-hye akan dijadikan sebagai umpan untuk laki-laki hidung belang. Ketika Eun-hye akan diebrid oleh pria hidung belang, mereka pun masuk dan memukuli pria itu dan juga mengambil ATM-nya dan menguras semua uangnya. Karena rencananya berhasil, hari itu dilakukan ke beberapa pria hidung belang. Sementara itu, In-e khawatir karena adiknya yang tak kunjung pulang. Ia berusaha untuk mencarinya namun tak menemukannya. Keesokan harinya tampaknya Eun-hye belum juga pulang. In-e mencoba menelponnya namun nomornya tidak bisa dihubungi. Kemudian In-e pun pergi ke sekolah Eun-hye. Tapi adiknya juga tidak ada di sana. Ia mencoba untuk menanyakan kepada wali kelasnya. Namun wali kelas mengatakan wajar jika ada siswa yang bolos sekolah. Wali kelas tersebut malah menyalahkan In-e karena memasukkan Eun-hye yang keterbelakangan ke sekolah umum. Akhirnya In-e pun pergi dari sana. Tiba-tiba salah satu teman Eun-hye menunjukkan bukti video saat Eun-hye ditelanjangi teman-temannya. In-e pun langsung menemui teman-temannya yang ngebully Eun-hye tersebut. Karena mereka menghindar, In-e pun menghajar mereka. Kemudian In-e menemui teman laki-laki pembuli tersebut. Laki-laki itu mencoba melawan namun In-hye berhasil mengalahkannya. Pria itu kemudian menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi ketika mereka masuk ke kamar, ternyata Eun-hye sudah ada dengan seorang pria bertato. Karena takut, mereka pun bilang akan melaporkan polisi karena melakukan pelecehan dengan anak di bawah umur. Ternyata pria bertato itu sudah mengetahui niatan mereka. Kemudian ia mengambil pisau dari saku celananya dan menusuk kakinya sendiri. Dan pisaunya diberikan kepada mereka. Dengan begini situasinya berbalik. Pria bertato itu memberikan dua pilihan, yaitu mereka mau dituntut atas kasus penusukan atau berdamai dan memberinya 10 juta won. Pria tersebut bernama Han Sang-man.
Ternyata Sang Man bekerja di tempat peminjaman uang. Sang Man meminta mereka untuk menandatangani surat peminjaman. Namun uangnya akan diambil oleh Sang Man. Nguri eta mah euy. Setelah mendengar cerita tersebut, In-e pun pergi dari sana dengan bermodal kartu nama tempat Sang Man bekerja. Ia pun berusaha menghubunginya, namun nomor tersebut tidak aktif. Di sisi lain, ternyata Sang Man menjual Eunhye ke tempat pijat plus plus. Pemilik tempat tersebut ia bernama Jung. Sementara itu, In-e datang ke kantor Sang Man untuk mencari petunjuk. Namun In-e hanya bertemu dengan anak buah Sang Man. Setelah menghajar anak buahnya, In-e pun mendapat nomor Sang Man dan tahu mobil yang dia naiki. Akhirnya In-e mengambil alat penyetrum dan mobil dari sana. Sementara itu, Jung meminta Eunhye agar memblowjob otongnya. Namun Eunhye malah menggigit otong Jung sampai berdarah-darah. Alalalala. Jung pun langsung menelpon Sang Man dan meminta uangnya kembali. Di sisi lain, In-e mencari mobil Sang Man di sebuah parkiran gedung. Setelah menemukan mobilnya, ia pun menunggu Sang Man sampai berjam-jam. Keesokan paginya, Sang Man keluar dan pergi dengan mobilnya. In-e yang melihatnya pun langsung membuntutinya. Saat di dalam mobil, In-e menelpon Sang Man dan menanyakan keberadaan adiknya. Tapi Sang Man malah meminta uang kepada In-e. Akhirnya In-e menutup teleponnya dan menabrak mobil Sang Man. Lalu In-e membuka pintu mobil Sang Man dan menyetrum sampai pingsan. Saat bangun, leher Sang Man sudah dicekik. In-e meminta Sang Man untuk mengantarnya ke tempat adiknya disembunyikan. Tapi di jalan, Sang Man berusaha melawannya. Ia pun langsung menabrakkan mobilnya. Disinilah mereka berdua mulai berkelahi. Sang Man yang memegang pisau mencoba untuk menusuk In-e. Namun In-e berhasil membuat Sang Man jatuh pingsan. In-e kemudian menelpon Jung menggunakan HP milik Sang Man dengan berpura-pura sebagai anak buah Sang Man. Jung mengatakan kalau Sang Man sudah tidak perlu mengembalikan uangnya karena Eunhye sudah dia jual ke tempat lain. Dengan cepat In-e segera pergi ke tempat Jung. Saat sampai di tempat Jung, In-e menanyakan kemana Jung menjual adiknya. Namun Jung mencoba melawan In-e karena merasa In-e adalah seorang wanita. Alhasil Jung dibuat babak belur oleh In-e. Kemudian anak buah Jung pun akhirnya bercerita kalau Eunhye tadinya berusaha menghubungi In-e, tapi In-e tidak ada di rumahnya. Akhirnya dia menghubungi sebuah supermarket dan dijawab seorang pria tua, pemilik supermarket tersebut. Tapi anehnya yang datang seorang pria muda berpakaian jas rapi. Pria tersebut memberi Jung uang dan pergi membawa Eunhye. In-e kemudian meminta nomor telepon supermarket tersebut dan dengan cepat dia pergi ke supermarket itu. Scene berpindah di mana Eunhye sedang dibawa oleh seorang pria yang bernama Jungwoo. Jungwoo meminta Eunhye untuk beristirahat karena perjalanannya sangat jauh. Di tengah perjalanan, Jungwoo berhenti di rest area. Kesempatan itu digunakan Eunhye untuk berpura-pura tidur. Setelah Jungwoo keluar dari mobilnya, Eunhye pun kabur dan menaiki bis. Karena Jungwoo mengetahuinya, ia segera menghentikan bus tersebut dan membawa Eunhye pergi. Eunhye sempat meminta tolong ke penumpang lain, namun Jungwoo mengatakan kalau Eunhye sedang sakit dan Jungwoo adalah kakaknya yang akan mengantar Eunhye ke rumah sakit. Tiba-tiba Jungwoo menerima telepon dari seorang pria yang memintanya agar segera mengantarkan Eunhye untuk menemuinya. Ternyata yang menelponnya adalah anggota legislatif yang bernama Young Chon. Ternyata Jungwoo ini adalah tangan kanannya Young Chon. Sementara itu, In-e yang sedang menaiki mobil dibuat geram oleh teriakan Sang Man yang ada di belakang bagasi mobil. In-e kemudian berhenti di pertengahan jalan untuk menutup mulut Sang Man dengan lakban. Sang Man mengatakan akan membunuh In-e. Karena kesal, akhirnya In-e berkali-kali menabrakkan belakang mobilnya. Lalu Sang Man pun berhasil keluar dari bagasi mobil tersebut. Di sisi lain, Jungwoo membawa Eunhye ke sebuah bangunan. Jungwoo mengatakan karena Eunhye menghubungi supermarket, Young Chon jadi tahu keberadaan Eunhye. Ternyata dari dulu Young Chon berusaha mencari Eunhye untuk membalaskan dendamnya.
Tapi dia marah dan melempar gelas ke mulut Jungwoo karena dia tahu selama ini Jungwoo tidak mencari Eunhye dan malah menyembunyikannya. Kemudian In-e sudah sampai di supermarket tersebut dan menanyakan tentang Eunhye. Tapi yang dia dapat malah hal yang sangat memilukan. Dulu In-e dan Eunhye sempat tinggal di dekat supermarket tersebut. Tapi pria tua pemilik supermarket tersebut malah memperkosa Eunhye. Istrinya yang mendengar hal tersebut pun seketika marah dan pergi meninggalkannya. Sementara In-e langsung menghajar pria tua tersebut. Sambil menyiksanya, In-e juga menanyakan di mana keberadaan Eunhye. Karena tadi malam Eunhye meminta beberapa uang kepada pemilik supermarket tersebut, pria tua itu menghubungi temannya yang bekerja di sebuah studio foto. Lalu pria tua itu meminta maaf ke In-e karena sudah memperkosa adiknya. Namun In-e yang sudah marah besar tidak bisa memaafkannya. In-e berkali-kali menjepitkan tangannya sampai jarinya putus. Kemudian In-e pergi ke tempat studio foto. Diketahui ternyata pemilik studio tersebut juga pernah memperkosa Eunhye. Dengan kemarahan yang masih membara, In-e menghajarnya sampai berdarah-darah. Pemilik studio tersebut meminta In-e pergi ke sebuah bengkel mobil di dekat sana. In-e pun segera pergi ke bengkel tersebut. Ternyata pemilik bengkel itu juga pernah memperkosa Eunhye. Dengan begitu, kemarahan In-e semakin memuncak. Ia berjalan mendekati pemilik bengkel tersebut sembari menggusur martil di tangannya. In-e tak segan menghancurkan tangan pemilik bengkel tersebut. Sambil menahan rasa sakit, pemilik bengkel tersebut akhirnya memberitahu kalau Eunhye sedang ditangkap oleh Yungchon. In-e pun melepaskan pengait mobil tersebut dan menimpa pemilik bengkel itu hingga membuatnya meninggoy. Di sini kita diberitahu alasan In-e ditahan selama 1,5 tahun. 3 tahun yang lalu ternyata Eunhye diperkosa oleh pemilik bengkel tersebut di mobil milik Yungchon yang sedang diperbaiki di bengkel tersebut. Yungchon pun menjadi tahu karena celana dalam milik Eunhye tertinggal di mobilnya. Akhirnya Yungchon pun jadi ikut-ikutan memperkosa Eunhye. In-e pun merasa kalau adiknya bersikap aneh. Ia menanyakan ke adiknya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi adiknya hanya diam saja dan tidak menjawab. Keesokan harinya In-e mengikuti adiknya yang dijemput sebuah mobil hingga sampai ke sebuah hotel. Ternyata di hotel tersebut Eunhye dicekoki ekstasi dan diperkosa lagi. Namun In-e berhasil memergokinya dan menyerang Yungchon menggunakan obeng. Sempat terjadi perlawanan namun In-e berhasil menusuk mata Yungchon dengan obeng tersebut. Dan itulah alasan kenapa In-e ditahan selama 1,5 tahun. Dan juga Yungchon sangat dendam pada In-e. Kembali ke masa sekarang dengan info yang ia dapat dari pemilik bengkel tadi, ia pun menghubungi Jungwoo dan menanyakan keberadaan Yungchon. Sebenarnya Jungwoo ini orang baik. Dulu dia mengulur-ngulur waktu saat disuruh mencari keberadaan In-e dan Eunhye oleh Yungchon. Karena ia merasa kasihan terhadap kakak beradik ini. Jungwoo pun akhirnya memberitahu keberadaan Yungchon yang sedang ada di taman kota pusat. Singkat cerita, In-e berhasil menemukan Yungchon, namun ia dijaga oleh beberapa anak buahnya. In-e pun menunggu waktu yang tepat. Saat Yungchon sedang istirahat, In-e pun menodongkan pistol kepada Yungchon. Ia menanyakan keberadaan adiknya, namun Yungchon melawan dan berteriak. Beberapa saat kemudian anak buah Yungchon datang. Namun In-e membantai seluruh anak buah tersebut. Kesempatan itu digunakan Yungchon untuk kabur. In-e pun dengan segera mengejarnya. Berkali-kali In-e berusaha untuk menghentikan mobil Yungchon. Sampai akhirnya In-e berhasil menembak lengan Yungchon. Namun Yungchon masih berusaha melawan. Hal itu membuat mobil In-e terperosok masuk ke parit. Yungchon pun berhasil melarikan diri. Kemudian Yungchon menghubungi Jungwoo dan meminta agar cepat memberikan semua obat yang ada di sana. Yungchon berniat membunuh Eunhye. Lalu dia meminta semua anak buahnya untuk melindunginya dari In-e dan menunggu di parkiran dekat taman kota.
Tapi Jungwoo malah berkhianat dan menelpon In-e. Jungwoo mengatakan kalau Yungchon sedang berada di parkiran taman kota. Dengan cepat In-e segera pergi ke sana, tapi Yungchon yang tahu langsung menabrak mobil In-e dan kabur. Malam harinya Yungchon menangkap Jungwoo dan membunuhnya. Di sisi lain, In-e sedang bersiap-siap untuk membantai Yungchon dan seluruh anak buahnya. In-e mengikat tangannya dengan menaruh sebuah korek api. Sementara Yungchon juga sudah mempersiapkan beberapa anak buahnya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba In-e datang dan menabrakkan mobilnya ke arah Yungchon. Dia turun dan langsung menembaki anak buah Yungchon. Namun pelurunya habis. Mau gak mau dia harus menghadapi puluhan anak buah Yungchon. Karena kalah jumlah, In-e pun harus tumbang. Namun ia kembali ingat akan janjinya untuk melindungi adiknya. Hal itu membuatnya bangkit kembali dan merebut pisau dari anak buah Yungchon dan membantai mereka semua. Setelah membantai anak buah Yungchon, ia pun pergi menemui adiknya. Tapi ternyata Yungchon sudah ada di sana dan menyerang In-e. In-e pun sempat tertusuk oleh Yungchon. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, ia pun mengembalikan keadaan dengan menghajar Yungchon sampai babak belur, dan akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan adiknya. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, film ini mampu membuat seseorang yang tadinya cicingan menjadi tedek ngejedog karena mikiran nasib si Eunhae yang digenjot banyak pria. Anjir, gak kebayang segede apa itu lubangnya. Buat kalian Sobat Skon yang mau request film, silahkan tulis di kolom komentar. Tong hilap, like, komen, dan subscribe. Meh rada semangat nguploadna. Sampai ketemu di video selanjutnya.